Kalau pertanyaan dari saya masih sama, mungkin dari Atmos Good Faith. Mungkin kalau dari tadi teman-teman itu lebih ngebahas tentang asuransi kesehatan gitu. Kalau misalkan dari asuransi kendaraan bermotor gitu misalkan, kan kalau misalkan terjadi klaim, biasanya kita akan buat kronologis gimana terjadinya kecelakaan itu gitu. Misalkan masih di bawah deductible, akhirnya kita kan nyari-nyari solusi supaya itu bisa di atas deductible-nya kan, nilai klaimnya itu bisa di atas deductible. Jadi kita misalkan berbohong nih bahwa ini tuh sekali kejadian gitu, penyok kanan penyok kirinya itu sekali kejadian. Untuk hal-hal seperti itu apakah bisa diproses oleh klaimnya oleh asuransi, dan kalau misalkan nanti asuransi pas penyelidikan itu ternyata adalah laporannya ada kebohongannya, apakah klaim yang udah dibayar itu bisa ditarik lagi? Ya, betul, ini berlaku prinsip utmost good faith, itikat baik bahwa tertanggung mengajukan klaim untuk mendapatkan penggantian sesuai dengan yang dideritanya, dan perusahaan asuransi juga akan membayar sesuai dengan jumlah yang dideritanya dan sesuai pula dengan apa yang tertulis dalam polis. Kenyataannya memang sering terjadi, sering dilakukan, terutama di asuransi mobil kendaraan, karena ini yang paling sering terjadi. Jadi klaimnya kecil jadi banyak, jadi besar. Ada juga kecenderungan kecelakaannya udah berkali-kali, udah akhirnya digabungin sekali saja, ya. Digabunginnya 3 kali sekaligus saja. Ya, apa tuh bedanya? Pertama ya karena nggak sempat lah klaimnya satu-satu. Kedua juga deductible-nya di bawah deductible, kalau digabungkan jadi di atas deductible jumlahnya gitu, dan lain-lainnya. Nah, saya cuma kasih catatan, memang hal seperti ini itu terjadi di asuransi kendaraan bermotor. Jadi ya saya tidak mengatakan bahwa ini sudah biasa, dan memang kecenderungan orang di asuransi kendaraan bermotor itu seperti itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau klaimnya kecil, dia sengaja ngerusak mobilnya supaya diklaimnya besar. Bahkan mobilnya bagus, orang kaya, mobil BMW rusak sedikit, begitu klaim ini dia penyok-penyokin mobilnya yang bagus itu supaya diganti full. Ya, ya itu memang menunjukkan tidak adanya itikat baik dan ingin ini. Pertama, secara prinsip itu salah, baik terutama dari tertanggung. Yang kedua, dari segi asuransi, ya disinilah jadi rumit asuransi kendaraan motor itu. Jadi kalau asuransi tegas bahwa sebetulnya ini nggak boleh diklaim semuanya, nanti tertanggungnya ribut. Atau misalnya kalau asuransi tegas di dalam membayar deductible dan sebagainya itu, dan akhirnya tidak membayar klaim itu, akhirnya mereka kehilangan bisnis. Misalnya mobil bosnya lecet, sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya mobil itu nggak dibayar full, bosnya akan bilang, udah pindahin aja asuransi ke tempat lain. Padahal preminya banyak, besar. Akhirnya ya asuransi membayar. Jadi dalam hal ini bisa saja dibayar, tapi pertimbangannya bukan kepada indemnity-nya, tapi lebih kepada faktor bisnis, hubungan. Ya udahlah, bayar aja. Namanya accommodation. Ya ini hitung-hitung biaya marketing. Ya sebenarnya nggak claimable ini sebetulnya. Bayarnya nggak segini. Cuma karena jumlahnya nggak terlalu besar, sekalian promosi lah. Nah biasanya memang efektif juga. Bosnya akan bilang, Pak, klaim kita dibayar semua nih, mobil. Oh bagus ya itu asuransinya ya, brokernya bagus ya. Ya udah semua pindahnya nanti ke sana. Ya kira-kira ada seperti itu. Ya. Jadi kembali ke prinsipnya, itu menyalahi prinsip. Tapi kalau dalam case-case tertentu mungkin asuransi bisa akomodatif, bisa mempertimbangkan, tutup mata istilahnya demi bisnis ya, begitu. Tapi itu kalau klaimnya nggak besar.
Kalau besar tetap akan berlaku prinsip-prinsipnya. Oke, cukup jelas.